Kali ini kasus yang cukup menggelitik AA sih, di mana seorang pria tega menghabisi seorang wanita. Bukan deh, yang pasti korbannya seorang transpuan. Motifnya apa ya? Buat orang yang tega habisi seorang transpuan. Kalau kalian dengar, pasti ikut tercengang. Seperti apa ceritanya? Jadi kayak gini nih lor, korbannya ini bernama Herman Ahmad Syah. Dia lahir di Tanjung Pinang pada tahun 1966. Dia tumbuh di lingkungan yang sederhana bersama keluarganya. Sejak kecil, Herman dikenal sebagai anak yang ceria dan mudah bergaul. Namun dia sering menghadapi ejekan dari teman-temannya karena sifatnya yang lembut dan berbeda dari anak laki-laki lain seusianya. Ketika menginjak usia remaja, Herman mulai menyadari identitas dirinya sebagai seorang waria yang pada masa itu masih dianggap tabu oleh masyarakat setempat. Kehidupan Herman gak mudah. Dia sering menjadi korban diskriminasi dan kekerasan verbal dari lingkungan sekitar. Meski demikian, dia tetap berusaha menjalani hidup dengan penuh semangat. Setelah dewasa, dia memilih untuk bekerja sebagai kupu-kupu malam di kawasan Taman Kota Jalan Diponegoro, Tanjung Pinang. Pekerjaan ini ia jalani demi memenuhi kebutuhan hidupnya karena nggak memiliki pekerjaan lain yang dapat diterima masyarakat. Herman yang akrab dipanggil Mami oleh teman-temannya, dikenal ramah dan memiliki banyak pelanggan tetap. Dia sering membantu sesama transpuan yang lainnya yang sedang membutuhkan bantuan. Karena dikenal baik, sosoknya menjadi sangat dihormati di komunitasnya. Karena sering mangkal di kawasan Taman Kota, Mami jadi banyak pelanggan. Salah satu pelanggan Mami bernama Denny. Denny menjadi salah satu pelanggan tetap Herman karena tarifnya yang murah dibandingkan kupu-kupu malam lainnya di kawasan tersebut. Sebelum lebih jauh, cerita dulu nih latar belakang Denny. Denny ini lahir pada tahun 1985 di Tanjung Pinang. Dia tumbuh dalam keluarga miskin dan kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Pendidikan Denny berhenti di bangku sekolah dasar karena keterbatasan ekonomi keluarga. Sejak kecil Denny udah terbiasa dengan kehidupan jalanan dan bekerja serabutan untuk membantu keluarganya. Sebagai remaja, Denny mulai terjerumus nih ke dalam pergaulan bebas. Dia sering berkumpul dengan teman-temannya untuk minum minuman keras dan melakukan aktivitas yang gak produktif. Rambutnya yang gondrong menjadi ciri khasnya, sehingga dia dijuluki gondrong oleh teman-temannya. Kehidupan Denny semakin gak terarah ketika dia tumbuh dewasa, dan pada akhirnya dia bekerja serabutan di sebuah ruko di Tanjung Pinang. Denny dikenal temperamental dan mudah tersinggung. Dia juga memiliki kebiasaan buruk meminum alkohol secara berlebihan yang seringkali membuat emosinya gak terkendali. Kira-kira gambaran Denny seperti itulah. Kita kembali lagi nih ke ceritanya. Kejadiannya pada malam 30 Oktober 2023, sekitar pukul 10 malam. Denny sedang berkumpul bersama 3 temannya bernama Agus, Angga, dan Aris Odong-Odong. Namanya aneh juga ya. Mereka lagi berada di tepi laut Tanjung Pinang. Seperti biasa, Denny dan teman-teman menghabiskan waktu dengan minum-minuman keras jenis apek miring. Apek miring? Aneh juga, gue baru denger nih. Minuman tersebut dikenal murah, akan tetapi memiliki efek yang bisa bikin kita tuh mabuk berat lah ya. Gak terasa jam udah menunjukkan pukul 2 dini hari. Setelah beberapa jam minum bersama, Denny memutuskan untuk meninggalkan teman-temannya dengan alasan ingin mencari kupu-kupu malam waria di sekitar Taman Kota Jalan Diponegoro. Dia mengendarai sepeda motor Supra Fit S miliknya ke lokasi tersebut. Sesampainya di Taman Kota, Denny bertemu dengan Herman Ahmad Syah alias Mami yang sedang berdiri di pinggir jalan. Mami memanggil Denny dengan sapaan akrab, "Bang," lalu mengajaknya masuk ke dalam taman untuk berbincang. Sekitar pukul 2:30 pagi, di dalam taman, mereka duduk di kursi beton sambil berbincang sebelum akhirnya melakukan hubungan pedang-pedangan. Singkatnya nih ya, mereka udah selesai nih main adu pedang-pedangan lewat tusbol. Setelah selesai, Herman meminta bayaran sebesar Rp50.000 sesuai tarifnya. Namun Denny hanya memberikan Rp10.000 karena dia nggak memiliki uang lebih banyak malam itu. Hal ini membuat Herman jelas marah besar dan naik pitam serta melontarkan kata-kata kasar kepada Denny. Perkataan tersebut membuat emosi Denny memuncak. Dalam keadaan mabuk dan emosi nggak terkendali, Denny menyerang Herman secara brutal menggunakan batu besar yang ada di lokasi kejadian. Dia memukul kepala korban berkali-kali hingga terkapar nggak berdaya di atas kursi beton taman. Gak puas sampai di situ aja, Denny menghantamkan kepala korban ke kursi beton beberapa kali lagi sebelum menginjak tubuhnya hingga memastikan bahwa Herman gak lagi bernyawa. Setelah menghabisi korban, Denny melakukan tindakan terhadap tubuh Herman
untuk melampiaskan emosinya lebih lanjut. Setelah memastikan bahwa korban udah tiada, Denny meninggalkan lokasi kejadian dengan tubuh berlumuran cairan merah. Dalam perjalanan pulang, dia mampir ke kedai Sabar untuk membeli rokok. Pemilik kedai dan seorang saksi bernama Leni Marlinda memperhatikan tubuh Denny yang penuh cairan merah dan bertanya kepadanya tentang asal cairan merah tersebut. Awalnya Denny nggak menjawab pertanyaan mereka, akan tetapi setelah ditanya beberapa kali, dia menjawab singkat bahwa cairan merah itu berasal dari pecah kelapa. Setelah memberi rokok, Denny membuang pakaian korban ke tong sampah sebelum akhirnya kembali ke ruko tempat dia bekerja untuk membersihkan diri. Esoknya pada tanggal 31 Oktober 2023, pagi hari, tubuh Herman ditemukan oleh warga di taman kota dalam kondisi yang mengerikan. Diketahui dia tanpa mengenakan sehelai benang pun dan penuh luka parah akibat hantaman benda tumpul di kepala serta tubuhnya. Polisi segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan barang bukti berupa batu besar berlumuran cairan merah serta jejak kekerasan lainnya. Kasus ini mengejutkan masyarakat Tanjung Pinang karena perilaku ngeri pelaku terhadap korban yang merupakan waria tua yang gak berdaya. Polisi langsung melakukan penyelidikan intensif setelah penemuan tubuh tersebut. Berdasarkan hasil otopsi serta keterangan saksi mata dari Kedai Sabar, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku sebagai Denny alias Gondrong. Pada tanggal 5 November 2023 malam hari, polisi menangkap Denny di kawasan Batu Hitam Jalan Yosudarso, Tanjung Pinang tanpa perlawanan berarti. Selama interogasi oleh pihak kepolisian, Denny mengakui semua perbuatannya secara rinci. Kasus ini dibawa ke Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada awal tahun 2024. Dalam persidangan terungkap bahwa tindakan Denny dilakukan secara sadar meskipun dipicu oleh rasa sakit hati setelah cekcok terkait pembayaran tarif kencan dengan korban. Jaksa penuntut umum mendakwa Denny berdasarkan pasal tentang penghabisan nyawa dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pada sidang putusan tanggal 1 April 2024, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Denny sesuai tuntutan jaksa. Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah melanggar hukum pidana Indonesia. Vonis ini diterima oleh terdakwa tanpa banding lebih lanjut, meskipun keluarga korban merasa hukuman tersebut terlalu ringan, mengingat kengerian tindakan pelaku terhadap Herman Atmasya alias Mami. Jadi kasus ini intinya pelaku udah mau enak-enak aja sama korban. Udah nawar, ujung-ujungnya bayarnya cuma 10.000. Ini sih gokil banget ya. Nah, untuk kasus yang kedua juga nggak kalah miris nih dengan yang pertama, di mana gara-gara kurang bayar masalah jadi runyam. Seperti apa nih kisahnya? Jadi kayak gini nih lur. Sebelum kita bahas dulu si korban bernama Romadi atau yang akrab dipanggil Vera, dia ini adalah seorang waria berusia 24 tahun asal Rembang, Jawa Tengah. Sejak kecil, Romadi tumbuh dalam keluarga sederhana di lingkungan perdesaan. Dia dikenal sebagai individu yang ceria dan penuh semangat meski menghadapi tantangan sosial yang kerap dialami oleh komunitas waria. Seiring bertambahnya usia, Romadi menyadari identitas gendernya dan memutuskan untuk menjalani hidup sebagai seorang transpuan. Namun stigma dan diskriminasi terhadap komunitas waria membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan formal. Demi memenuhi kebutuhan hidup, dia pindah ke Semarang dan bekerja sebagai kupu-kupu malam. Profesi ini seringkali membuatnya rentan terhadap kekerasan dan Meski begitu, Romadi tetap menjalani hidupnya dengan percaya diri. Pada malam 20 Desember 2016, Romadi bertemu dengan Joko Sutrisno, seorang pria asal Boyolali yang sedang berada di Semarang. Joko yang sehari-hari bekerja serabutan sedang menghadapi masalah rumah tangga setelah bertengkar dengan istrinya. Dalam kondisi emosi dan mabuk akibat minuman keras di kawasan Tanggul Indah Semarang, Joko mutusin untuk mencari hiburan malam. Dia menaiki angkutan umum menuju Pasar Karangayu, tempat para transpuan sering mangkal mencari pelanggan. Di sana Joko bertemu dengan Romadi. Setelah negosiasi singkat, keduanya sepakat untuk melakukan kencan dengan tarif Rp100.000. Mereka kemudian pergi bersama menggunakan sepeda motor Honda Supra X milik Romadi menuju sebuah kebun tebu di Desa Kandiri, Gunung Pati. Setelah hubungan selesai dilakukan di kebun tebu yang gelap dan sepi itu, Joko membayar sesuai kesepakatan awal sebesar Rp100.000. Namun Romadi meminta tambahan Rp50.000 dengan alasan untuk membeli bensin. Permintaan ini memicu adu mulut antara keduanya karena Joko nggak memiliki uang lebih. Dalam kondisi mabuk dan emosi,
Joko merasa tersinggung atas permintaan tersebut. Dia kemudian menyerang Romadi dengan batang besi runcing yang telah dibawanya sejak awal di balik jaketnya. Joko memukul kepala Romadi sebanyak 7 kali hingga korban terjatuh gak berdaya. Untuk memastikan korban kehilangan nyawanya, dia menusukkan batang besi itu 2 kali ke kepala korban. Setelah memastikan korban gak bergerak lagi, Joko mengambil barang-barang milik Romadi berupa ponsel dan sepeda motor. Dia meninggalkan tubuh korban di kebun tebu tersebut dan melarikan diri ke arah Banyumanik untuk menjual sepeda motor korban seharga 1 juta rupiah. Keesokan paginya pada tanggal 21 Desember 2016, sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, warga desa Kandri menemukan tubuh Romadi di kebun tebu dalam kondisi yang mengerikan dengan luka parah di kepala. Penemuan itu menggegerkan warga sekitar karena lokasi tersebut biasanya sepi dari aktivitas malam hari. Polisi segera melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti awal. Luka-luka pada tubuh korban menunjukkan bahwa penghabisan nyawa dilakukan dengan benda tumpul dan tajam. Setelah kejadian tersebut, Joko melarikan diri ke beberapa lokasi untuk menghindari penangkapan polisi. Dia sempat berpindah-pindah dari Banyumanik ke Madiun hingga Boyolali. Polisi dari tim Resmob Polrestabes Semarang melakukan pengejaran intensif selama hampir seminggu. Pada pagi hari tanggal 27 Desember 2016, sekitar pukul 6:30 pagi, polisi berhasil menangkap Joko di rumah orang tuanya di kawasan Simo, Boyolali. Saat ditangkap, Joko nggak melakukan perlawanan berarti. Dalam gelar perkara di Mapolrestabes Semarang pada hari yang sama, Joko mengakui perbuatannya kepada polisi dan media massa yang hadir. Dia menjelaskan bahwa tindakannya didorong oleh emosi sesaat akibat permintaan tambahan uang dari korban yang dinilainya nggak masuk akal. Dia minta ditambah 50.000 buat beli bensin setelah selesai kencan. Saya nggak punya uang lagi, ujar Joko saat konferensi pers. Dia juga mengakui bahwa batang besi yang digunakan untuk menghabisi memang udah dibawanya sejak awal sebagai alat berjaga-jaga. Setelah penangkapan pelaku, polisi melakukan rekonstruksi kejadian di lokasi penghabisan nyawa pada awal Januari 2017. Dalam rekonstruksi ini, Joko memperagakan total 18 adegan penghabisan nyawa, mulai dari pertemuan dengan korban hingga meninggalkan lokasi kejadian. Joko dijerat dengan pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal tentang penghabisan nyawa berencana, dan pasal tentang penghabisan nyawa. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Joko bersalah atas tindakannya yang menyebabkan kematian Romadi dan menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun. Kasus penghabisan nyawa ini menjadi perhatian publik karena menyoroti kerentanan kelompok waria terhadap kekerasan fisik maupun diskriminasi sosial. Organisasi Persatuan Waria Indonesia Semarang menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian atas pengungkapan cepat kasus ini. Kami berterima kasih kepada polisi karena telah bekerja keras mengungkap kasus ini, ujar Maya dari Divisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Pewaris saat konferensi pers. Maya juga menambahkan bahwa komunitas waria ini seringkali menjadi target yang gak enak karena stigma negatif yang melekat pada mereka. Untuk kasus yang terakhir nih, AA mau bawain soal curhatan transpuan yang bisa dibilang gak bisa dipandang sebelah mata. Karena ada juga loh transpuan yang sekali kencan dibayar mahal, dari puluhan hingga ratusan juta. Loh kok bisa? Jadi sini, AA ceritain pengalaman dari si Putri namanya. Putri ini lahir di sebuah desa kecil Aceh pada awal 90-an, dan sejak kecil, Putri merasa berbeda dari teman-teman lakinya. Ketertarikannya terhadap dunia perempuan mulai terlihat saat dia senang bermain dengan boneka dan membantu ibunya memasak di dapur. Di usia remaja, dia mulai menyadari identitas kewariaannya, meskipun hal ini sulit diterima oleh keluarganya yang dikenal kolot. Tekanan keluarga dan masyarakat membuat Putri memutuskan untuk merantau ke Jakarta pada usia 17 tahun. Dia berharap menemukan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya tanpa rasa takut akan diskriminasi. Setibanya di Jakarta, Putri tinggal bersama seorang teman sekampung yang juga seorang transpuan. Dia mulai mengenal komunitas transpuan di ibu kota, terutama di kawasan Taman Lawang yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya para transpuan dari berbagai daerah. Di Taman Lawang, Putri bertemu dengan banyak transpuan lainnya yang memiliki latar belakang serupa. Mereka datang ke Jakarta untuk mencari penghidupan yang lebih baik dan kebebasan berekspresi. Namun kehidupan di sana nggak mudah. Diskriminasi dan stigma dari masyarakat membuat banyak waria terpaksa bekerja sebagai penjajah ehem-ehem untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Putri mulai mangkal di Taman Lawang pada malam hari dan biasanya dari pukul 10 hingga dini hari.
Dia mengenakan pakaian mencolok untuk menarik perhatian pelanggan. Awalnya, dia hanya mendapatkan sedikit peluang dari pekerjaannya, cukup untuk makan dan membayar kontrakan kecilnya di kawasan Jakarta Selatan. Namun seiring waktu berjalan, dia mulai ngedapetin pelanggan dari kalangan menengah ke atas, termasuk ekspatriat dan pria muda dengan mobil mewah. Pada usia 21 tahun, Putri mengaku telah melayani beberapa pelanggan dari kalangan elit, termasuk seseorang anggota DPR. Dia menyebut bahwa tarif untuk pelanggan seperti itu jauh lebih tinggi dibandingkan pelanggan biasa. Jika biasanya dia mendapatkan 200.000 dari pelanggan biasa, tarifnya untuk anggota DPR bisa mencapai 5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah per pertemuan. Wow, luar biasa besar loh. Menurut Putri, anggota DPR tersebut biasanya menggunakan sopir pribadi untuk menjemputnya dengan mobil mewah. Mereka bertemu di hotel berbintang atau lokasi lainnya yang dirahasiakan demi menjaga privasi kliennya. Pengalaman ini mengejutkan banyak pihak karena menunjukkan keterlibatan kalangan elit dalam praktik ehem-ehem di Taman Lawang. Meskipun mendapatkan penghasilan yang cukup besar dari beberapa pelanggan elit, kehidupan Putri tetap penuh tantangan. Sebagian besar uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, kontrakan, dan perawatan tubuh. Selain itu, dia juga sering mengirim uang kepada keluarganya di kampung halaman sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai anak. Namun stigma terhadap transpuan membuatnya sulit diterima oleh masyarakat sekitar. Banyak orang memandang negatif profesinya dan identitas gendernya. Hal ini memaksa Putri dan komunitas transpuan lainnya untuk membentuk kelompok solidaritas supaya bisa saling mendukung satu sama lain. Kasus ini mencerminkan kehidupan yang nyata untuk para transpuan di Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di kawasan seperti Taman Lawang. Di satu sisi, mereka berjuang untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang penuh diskriminasi. Di sisi lain, mereka juga menghadapi tekanan moral dan sosial akibat pekerjaan mereka. Putri sendiri mengungkapkan bahwa menjadi transpuan bukanlah pilihan hidup yang dia inginkan sejak awal. Namun tuntutan ekonomi dan keinginan untuk mengekspresikan jati dirinya membuat dia nggak memiliki banyak pilihan lain. Yaitu dia tadi 3 kasus transpuan yang AA bawakan. Semoga dengan adanya kasus ini kalian bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Dan kalau kalian punya kasus-kasus yang belum pernah dibahas sama YouTuber lain, coba deh komentar aja di bawah atau DM IG di Jurnal AA. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.